Tindakan nekat China demi kalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar dugaan Cina ketar-ketir jelang Cina vs Timnas Indonesia. Presiden Cina pun turun tangan. Tak main-main, ultimatum Presiden Cina terhadap pelatihnya sangat di luar dugaan, sampai-sampai pelatih Cina melakukan hal nekat untuk timnya. Bahkan, andai kalah dari Indonesia, Presiden Cina sudah siapkan pengganti Branko Ivanovic dengan pelatih kawakan Italia. Sebelum lanjut silahkan subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Bertekad kalahkan timnas Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, China pun bertindak sangat nekat, dengan memasukkan bomber andalan Wu Lei dalam skuad lawan tim Merah Putih. China akan menjamu timnas Indonesia dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pertandingan melawan timnas Indonesia ini menjadi laga penting. Pasalnya, China telah menelan kekalahan 3 kali beruntun dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Untuk itu, laga melawan timnas Indonesia ini mereka menargetkan kemenangan. Dengan harapan mereka bisa bangkit, karena babak penyisihan grup C pun masih panjang. Jelang pertandingan penting melawan skuad Garuda ini, media China 163.com memberikan laporan terkini, bahwa penyerang andalan tim Dragon, julukan timnas China yakni Wu Lei bakal masuk skuad melawan timnas Indonesia. Penyerang dengan 99 caps dan 36 gol tersebut, dilaporkan telah menerima suntikan untuk bisa bermain melawan timnas Indonesia. Wu Lei memang merupakan penyerang andalan China. Bahkan aksi bomber tersebut yang membuat China bisa melangkah sejauh ini, dan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Namun, belum lama ini, pemain berusia 32 tahun tersebut mengalami cedera serius pada lutut dan rusuknya. Situasi itu bahkan membuat pelatih Branko Ivanovic tak membawa Wu Lei ikut ke Australia pada tanggal 10 Oktober lalu. Mantan pemain Espanyol tersebut difokuskan menjalani pemulihan, dengan harapan bisa bermain saat melawan timnas Indonesia. Akan tetapi, hingga China tiba di Qingdao pada Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, Wu Lei masih diragukan bisa bermain lawan tim asuhan Sintayong. Namun, laporan terbaru 163.com, Wu Lei yang awalnya dibilang tidak memenuhi syarat untuk memperkuat China, tetapi tiba-tiba dia dipastikan bisa bermain karena telah menerima suntikan. Melihat situasi ini tentu saja seperti tindakan nekat China, untuk bisa memainkan penyerang tajam mereka buat mengalahkan timnas Indonesia. Wu Lei menerima 2 suntikan okulasi, namun tulang rusuknya masih sakit, tulis 163.com sebagaimana dikutip bolasport.com, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Dia tidak memenuhi syarat untuk bermain, tetapi dia memilih untuk mendapatkan oklusi dan bermain dengan cedera tersebut, lanjutnya. Dengan menerima suntikan tersebut, Wu Lei diyakini bakal tampil melawan skuad Garuda. Wu Lei diperkirakan akan masuk skuad untuk pertandingan melawan timnas Indonesia, tulis 163. Pelatih China, Branko Ivanovic menyoroti timnas Indonesia, untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyebut mayoritas pemain skuad Garuda adalah naturalisasi. Dari 26 pemain timnas Indonesia untuk melawan China, sebanyak 12 diantaranya adalah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Jumlah itu belum termasuk Jordi Amat yang dipulangkan karena cedera. Ke-12 pemain itu yakni Maarten Paes, Jay Izes, Miss Hilgers, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Sain Patinama, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chuaon, Eliano Reijenders, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Sebagian besar pemain lawan adalah pemain naturalisasi dari Eropa, dan keterampilan serta taktik mereka juga lebih bercorak Eropa, ujar Ivanovic dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan. Kami juga telah menganalisis karakteristik mereka, dan memperkenalkannya kepada pemain kami, serta memperkenalkan karakteristik mereka kepada pemain kami, tutur Ivanovic.
Kami berharap para pemain dapat menunjukkan tekanan agresif, dan menampilkan permainan yang efektif di lapangan, imbuhnya. China juga punya beberapa pemain naturalisasi. Dua di antaranya yaitu Fernandinho dan Alan Carvalho, yang lahir di Brasil. Tetapi keduanya tidak memiliki darah China.